Ini adalah hari yang begitu menyenangkan untuk saya ya. Hari yang begitu panas ya di daerah saya, daerah Balinggi, bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Akhir-akhir ini cuaca begitu panas ya, tapi tidak apa-apa. Kita nikmati saja. Nah, seperti biasa hari ini saya kembali berada di kebun saya yang berlokasi di Gerih ya, di bagian daerah Balinggi. Nah, seperti yang terlihat. Nah, ini adalah pemandangan yang ada di sekitar kebun saya. Hari ini agenda saya adalah berkutat di sekitar rumah walet saya atau gedung walet saya ya. Hari ini ada sesuatu yang akan saya kerjakan berhubungan dengan rumah walet saya. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, seperti terlihat di sini, ini adalah gedung walet saya ya, atau rumah walet. Yang terlihat di sini adalah pipa ya. Ini adalah pipa-pipa yang terdapat di dalam atau di luar gedung sarang walet saya. Tujuan dari pipa ini adalah berfungsi sebagai ventilasi. Seperti rumah-rumah pada umumnya, ventilasi di dalam rumah walet ini pun sangat-sangat penting ya untuk sirkulasi udara. Kalau sirkulasi udaranya baik, maka ruangan yang suhu ataupun tempat yang ada di dalam rumah walet itu akan menjadi sehat ya, bersih, sejuk. Dan kita berharap burung-burung walet pun betah ya tinggal di dalam. Ya, walaupun gedung saya belum terisi banyak sih. Nah, saya akan memulai ya membuat penutup. Nah, ini adalah pipa-pipa yang terlihat ini, pipa-pipa untuk keluar masuk udara. Namun karena sudah sekian lama ada penutup pipa banyak, hampir semua penutup pipanya rusak dan itu dijadikan sarana oleh burung pipit untuk memasukkan dedaunan, ranting-ranting ke dalam gedung walet ya. Mereka akan membuat sarang, si burung pipit ikut membuat sarang di dalam ya. Jadi itu menjadi sampah buat gedung saya. Nah, saya sudah mulai duduk dengan manis ya bersama sahabat saya, Mbak Dewi dan Pak Dewi, dan sudah mulai mengerjakan apa ya istilah namanya ya, untuk penutup pipa. Tadi sahabat saya sudah memotong kawat. Nah, saya memakai kawat nanti untuk menutup lubang pipa dengan ukuran tertentu ya. Nah, saya cetak sedemikian rupa ya agar nanti bisa kita masukkan ke dalam pipa yang ada di dalam gedung walet saya. Nah, seperti ini prosesnya. Ya, cukup rumit ya, sangat rumit sekali karena kawat yang kita pakai ini kan agak keras ya. Jadi betul-betul memerlukan sedikit tenaga untuk mencetaknya. Kalau kemarin kan penutup pipa itu adalah ya penutup pipa itu sendiri yang terbuat dari paralon. Namun karena rentang waktu yang sudah cukup lama ya, beberapa tahun, jadi penutup pipa itu pecah. Jadinya dipakai sarana oleh burung pipit untuk membawa sarang dia sendiri ke dalam sarang walet saya ya. Jadi membuat tempat di dalam rumah walet saya atau gedung walet saya itu menjadi kotor, menjadi tidak sehat karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh burung pipit, dan itu sangat mengganggu populasi burung walet. Dengan kata lain, burung walet itu menjadi kalah karena kotornya tempat di dalam, banyak burung pipit yang membawa sampah, jadinya bukan rumah walet lagi. Jadinya rumah burung pipit dah. Nah, seperti ini proses pembuatannya. Nah, tuh sudah jadi beberapa buah ya, beberapa biji yang sudah selesai saya dan sahabat saya kerjakan. Cantik ya, seperti bunga-bunga. Seperti wadah bunga ya, seperti mau ditaruh di pot. Nah, tapi bukan, itu akan saya masukkan nanti ke dalam pipa yang ada di rumah walet. Nah,
saya mulai asik membuatnya ya. Seru juga sih, seperti bikin kerajinan tangan. Kalau pada umumnya ventilasi itu terbuat dari kayu ya, tapi untuk rumah walet, untuk gedung walet ada pengecualian. Ada yang memakainya dengan kayu, ada yang memakainya dengan pipa ya. Nah, saya sendiri memakainya dengan pipa. Ada 300 buah pipa yang terpasang di dalam rumah walet saya yang berukuran 8 kali 12. Nah, bisa dibayangkan kalau burung pipit itu masuk ke dalam pipa yang jumlahnya 300 buah. Sudah gedung walet kita sudah berubah menjadi itu rumahnya si burung pipit. Inilah kadang-kadang dilema kami ya sebagai pemilik rumah walet. Dilemanya ini adalah burung pipit ya. Hama dari rumah walet itu adalah burung pipit, ada juga burung hantu, ular. Nah, itu adalah musuhnya ya. Musuh daripada rumah walet kami ya. Karena mereka itu yang membuat suasana menjadi kacau di dalamnya. Nah, kalau burung hantu jelas membuat takut para burung walet. Sedangkan ular ya sebagai predator ya, dia akan memangsa burung-burung walet yang ada di dalam gedung walet kami. Luar biasa sekali pembangunan ya, luar biasa sekali banyaknya gedung walet di daerah saya, terutama di daerah Balingi, bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap desa ada belasan burung walet yang dibangun karena memang daerah kami masih begitu luas ya, lahannya masih begitu luas. Satu rumah bisa memiliki lahan dari pekarangan sampai sawah itu berhektar-hektar ya. Paling sedikit 1 hektar. Tapi pada umumnya sekitar 3 hektar ke belakang. Jadi dari depan rumah nyambung pekarangan, nyambung sawah. Begitu pada umumnya lokasi atau posisi dari masing-masing rumah kami, karena memang kami adalah tinggal di daerah pertanian, daerah transmigrasi. Jadi memang lahan itu masih sangat luas. Kita bisa membangun rumah sendiri untuk kita tinggali bersama keluarga, sekaligus di belakangnya kita membangun rumah walet yang ukurannya sama besar, bahkan hampir lebih besar 2 kali ya dari rumah kita. Nah tuh saya masih asik mencetak ya. Kelihatan pekerjaan yang sangat gampang, tapi cukup sulit juga. Biasanya saya pakai slop tangan ini ya. Hari ini kelupaan slop tangannya. Ya, untuk mengerjakan 300 buah ini sih tidak lama ya. Namun cukup juga memerlukan waktu sekitar beberapa hari. Nah, di sela-sela mengerjakan penutup pipa, ya kami bersantai sejenak ya. Saya udah berada di dalam rumah walet saja nih, kapan saya naiknya ya? Ya, saya sudah berada di lantai berapa ini ya? Di lantai 3 kalau tidak salah. Gedung walet saya itu ada 5 lantai ya. Lantai yang kelima tidak dihitung karena dia hanyalah rumah monyet ya, yang berfungsi sebagai tempat pengontrol aja. Jadi yang betul-betul murni sebagai rumah walet itu hanyalah 4 lantai. Nah, saya seperti biasa, saya selalu membawa sesuatu untuk kita nikmati. Nah, agak dingin. Ini namanya juga es ya, dingin. Agak lama juga baru kita nyeruputnya ya. Nah, kita menikmatinya di atas ini. Nah, karena sudah selesai pengerjaannya, kita bersantai-santai dulu. Saya kok pakai joget segala itu. Joget karena sudah senang ya, karena senang penutup pipanya udah selesai semua 300 buah. Hari itu kelar semua 300 buah. Jadi saya dan sahabat saya merayakannya dengan minum
minum es buah ya, atau apa ini, es teler ya. Saya beli tadi di jalan sebelum saya masuk ya. Bukan es teler ya, es campur ya. Es campur yang biasa dijual oleh langganan saya, Mak Dina. Nah, seperti inilah ya kehidupan di perkampungan. Di pedesaan seperti saya, selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan selain bercocok tanam, ke ladang, ke pantai ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Walaupun kita paginya memiliki pekerjaan kantoran, sore kita bisa melanjutkan dengan aktivitas-aktivitas seperti saya ini. Nah, tuh saya berbagi dulu. Saya berbagi es batunya karena saya tidak suka dengan es batunya, jadi saya kasih sahabat saya. Saya beli tadi 3 cup. Jadi es batunya saya kasih teman saya. Ya, kami asik menikmati es campur sambil memperhatikan situasi di sekelilingnya. Nah, di atas saya itu adalah kipas angin ya. Jadi di dalam gedung walet itu setiap lantainya ada beberapa kipas yang akan kami pasang ya. Nah, dalam hal ini adalah gedung saya. Ada beberapa kipas yang saya pasang. Tujuannya adalah untuk membuat sejuk di dalam gedung tersebut. Jadi setiap gedung akan diisi dengan beberapa kipas. Akan kami isi dengan beberapa kipas angin yang terus menyala ya, terus hidup 1 kali 24 jam. Nah, di tempat duduk saya itu adalah kolam ya. Sebetulnya itu adalah kolam air, bukan kolam ikan ya. Adalah kolam. Tujuannya sama, untuk membuat sejuk suasana di sekitar walet ini. Karena gedung walet ini ya, atau sarang walet ini, atau rumah walet ini menyukai suasana yang tidak terlalu panas, namun juga tidak terlalu dingin. Jadi suasana yang diinginkan, yang buat dia nyaman itu adalah suasana yang sejuk, yang tidak terlalu mengarah ke panas ataupun ke dingin. Jadi betul-betul sulit-sulit gampang sulit. Ya, karena kenyataannya banyak di antara kami yang memang gagal ya. Yang memang gagal ketika kita memiliki rumah walet. Tidak selalu kita mendapatkan kemujuran ya. Ada yang baru bangun walet, langsung 1 bulan kemudian mereka panen berkilo-kilo. Ada yang seperti itu. Ada yang dari mulai membangun sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun tidak ada hasil sama sekali. Bahkan 1 burung pun tidak masuk. Ya seperti itulah, karena kita tidak pernah tahu ya. Burung walet ini kan adalah burung yang bebas di alam luas ya, di atas. Tidak ada pemiliknya. Betul-betul itu adalah burung ajaib ya, kalau kita bilang burung ajaib. Dia akan pergi kemana tidak ada yang pernah tahu, dan dia akan menetap di mana tidak pernah juga ada yang tahu. Walaupun kami sudah menyiapkan rumahnya, tempatnya, sarana dan prasarananya sama dengan teman-teman kami yang sudah menghasilkan berkilo-kilo, tetap saja tidak bisa kita sama. Jangankan sama ya, bahkan menyerupai 0, sekian persen aja belum tentu kami bisa. Nah, karena itulah tidak tahu jawabannya seperti apa. Kami sudah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain, sudah menggunakan sistem yang sama, sudah berada di lokasi yang hampir sama ya, di daerah yang sama, cuman ya memang beda tanahnya aja ya, beda tempat aja sedikit. Namun ya seperti itulah, karena kembali lagi setiap orang sudah memiliki takaran rezekinya masing-masing ya. Setuju ataupun tidak setuju, itulah kenyataannya. Memiliki rumah walet, gedung walet, atau kandang walet itu seperti bermain game. Betul-betul seperti bermain game. Kita tidak akan pernah tahu apakah yang akan kita terima. Apakah keberuntungan atau kemalangan? Nah, kita tidak pernah tahu. Namun yang pasti kita tetap berusaha,
Ketika kita sudah berkomitmen, bertekad untuk memiliki gedung walet, sarang walet ataupun kandang walet ini, ya kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang betul-betul sama. Nah nih, ini adalah di hari esok ya, di hari besoknya. Nah tuh, penutup pipa yang saya buat tadi bersama sahabat saya sudah siap. Sudah siap dieksekusi. Nah tuh, sudah siap dipasang. Seperti ini proses pemasangan dari penutup pipa yang saya dan sahabat saya buat. Nah tuh, memasukkannya luar biasa, setengah matinya ya. Dari lubang-lubang inilah tadi burung pipit keluar masuk membawa sarang ya, membawa sampah yang betul-betul bisa memenuhi tempat ini. Kemarin saya mendapatkan 19 karung dari beberapa lama tidak dibersihkan ya, 19 sak sampah yang dibawa oleh burung pipit. Nah, seperti ini sampahnya ya. Ini adalah ranting-ranting daun-daun yang dibawa oleh burung pipit sebagai sarangnya dia ya ke dalam gedung walet saya. Ini adalah sampah yang bukan ke-19 ya, ke-20 ya. Ini adalah yang ke-20 saknya. Bayangkan ada 20 sak sampah seperti ini dalam gedung. Dan saya akan buang ke bawah. Tralala. Karena saya berada di lantai 4, jadi saya buangnya begitu saja ya. Nah, inilah bagian yang terakhir ya, menutup pipa yang tadi saya perbaiki ya. Nah tuh, sudah beres. Nah, ini adalah penampakan tadi ya, kawat yang saya rangkai yang kemudian dimasukkan ke dalam pipa. Akhirnya pekerjaan pun selesai dan kami bersiap untuk pulang. Sungguh hari kami yang begitu indah.